Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad pagi hari ini. Dari Jalan Cinosari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur, Ustaz. Di halaman pertama masuk kedua. An Jabir bin Abdullah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalatun. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun sesudah itu sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Pertanyaan yang pertama, kenapa kebanyakan umat Islam masih melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi? Apa mereka tidak tahu, atau apa mereka itu tahu tapi pura-pura tidak tahu? Kemudian yang kedua, apakah kalau sudah tahu tetapi masih nekat melakukan ibadah yang tidak dicontohkan Nabi, apa mereka ini nanti jelas akan dimasukkan ke dalam neraka? Ustaz, mohon penjelasan. Pertama, tanya aja pada mereka yang kamu maksud siapa. Apa mereka tahu nekat, tapi atau mereka memang belum tahu? Saya kan nggak tahu mereka. Sekarang saya tanya dulu pada saudara. Dulu saudara melaksanakan ibadah itu berdasarkan apa? Ya? Nah, cuma taklid ikut-ikutan aja dah. Nah, kebanyakan ya seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Nah, sekarang saudara bisa ngomong begitu karena sudah tahu ngaji, gitu. Sudah tahu, lah kalau sudah tahu bahwa itu tidak ada tuntunan, saudara mau nekat ya silahkan. Resikonya tanggung sendiri, gitu kan. Nah, di sini masih ilmu, maka dikemukakan yang dulunya tidak tahu kalau mau mengaji jadi tahu. Kalau tidak tahu tidak mau ngaji ya kapan mau tahu? Ya, kapan mau tahu? Saudara kali kan setiap sholat mesti ihdinas siratal mustaqim, itu semua mesti membaca itu. Tanpa membaca itu tidak sah. Ya. Tapi banyak orang yang sholat yang ditempuh bukan siratal mustaqim. Ya kan? Itu yang menyerahkan jimat-jimat. Itu bukan jalan siratal mustaqim, jalan kemusyrikan, jalan setan. Kenapa ditempuh itu? Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Prakteknya kan tidak. Nah, setelah saudara ngaji tahu baru. Masa kemarin minggu yang lalu itu satu orang menyerahkan jimat 35 coba. 35. Itu satu orang. Nah, ini kan semuanya itu karena tidak tahu. Lah setelah ngaji jadi tahu. Semua jimatnya serahkan di sini semua. Sekarang sudah 3 lemari penuh jimat itu. Nanti masih ada yang nyerahkan dah hari ini. Nah, hari ini masih ada yang nyerahkan juga jimat. Nah, coba. Nah, itu namanya dulu tidak tahu bahwa saudara percaya pada jimat itu suatu bentuk kemusyrikan. Sedang syirik itu kata Allah itu suatu kezaliman yang besar. Siapa melakukan perbuatan syirik dosanya tidak diampuni, menggugurkan amal perbuatan yang lain. Coba bunyi terus. Nah, ini semuanya kan apa itu supaya saudara memahami. Nah, sekarang kalau orang dulu sudah terbantu saudara dalam mengamalkan ibadah itu semua taklid, ya maka itu ya seperti itu. Kalau diajak kembali pada Quran, jawabnya bal naktabi'u ma alfaina alaihi
Nah, udah lah. Jadi kalau diajak kembali pada Al-Quran itu cukup kami mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami. Nah itu lah berarti ngaku Islam. Tapi kalau diajak kembali pada Quran dan Sunnah Rasulullah berat, karena sudah mendarah daging apa warisan dari bapak-bapaknya dulu. Walaupun Allah mengatakan awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Apakah sekalipun bapak-bapakmu dulu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mendapat petunjuk juga kamu ikuti? Jawabnya gimana? Pokoknya gitu dah. Nah, pokoknya bapak dhisik ngene kok, ya udah. Tidak mau menerima kebenaran. Nah, maka ini selamat datang dari bapak-bapak, ibu yang dari Purworejo. Itu juga mengalami guncangan yang berat waktu itu. Ya Pak ya. Dari Purworejo, tadi saya dengar dari rumah tamu-tamu dari Purworejo ada, dari Cilacap, kemudian dari Nganjuk 83 orang, malah ada dari Muko-Muko sepeda motor tadi. Ya. Muko-Muko ya cedak cuma kulon kono ta. Naik sepeda motor dari Muko-Muko, coba bayangkan. Tapi insya Allah dapat nilai besar tuh dari Muko-Muko, tujuannya ke sini untuk karena sudah dengar lewat parabola, dia dengar radio kajian ini. Nah ingin menyatakan tempatnya di mana. Nah mungkin dikira dekat pakai sepeda motor kok enggak tekan-tekan gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah ya sampai di sini, alhamdulillah sampai di pusatnya juga. Ya, mudah-mudahan. Dan memang kajian ini akad pagi ini diikuti dari seluruh penjuru daerah. Diikuti dari Riyadh, dari Mesir, dari Korea, kemarin mas dari Hong Kong, semua ikut itu. Ikut kajian kita ini. Tapi di Muko-Muko tadi saya dengar kajiannya ikutnya hanya pagi karena belum ada listrik katanya. Jadi kalau pagi gini kan nggak bisa ikuti karena listriknya mati. Diesel kampung yang dihidupkan, dieselnya hidupnya kalau malam. Nah ikut lewat TV itu aja. Ya jadi gitu ya. Mengapa mereka kalau memang sudah mengerti bahwa itu tidak menurut tuntunan Nabi kok tidak mau, nah itu termasuk kata Nabi itu orang yang Nabi kan mengatakan setiap umatku semua umat Islam nanti masuk surga kecuali yang tidak mau. Sebetulnya dia masuk surga tapi tidak mau. Masa mau dipaksa masuk surga? Tidak mau ya sudah. Siapa yang mentaati aku, ya dia berarti nanti masuk. Yang siapa yang membenci sunnahku, yaitu dia tidak mau masuk surga. Faqat aba kan itu kan. Ya, dia tidak mau masuk surga. Apalagi Rasulullah halaman 2. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati wa in kana 'abdan habasiyyan fa innahu man ya'is minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajidi wa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun rawahu Ahmad. Dan yang Irbad bin Sariyah radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habasyi. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudahku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang lurus lagi menetapi petunjuk yang benar. Berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhkanlah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diada-adakan itu bid'ah dan tiap-tiap bid'ah itu sesat.
Pertanyaan, apakah yang dimaksud dalam hadis ini adalah pertentangan dari orang-orang yang telah mengetahui jalan yang lurus, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah, dengan orang-orang yang menentang dengan keyakinan mereka yang selama ini dilakukan, termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dijelaskan atas dasar tradisi nenek moyang bapak-bapak mereka? Ya sudah, kamu rasakan saja. Kamu rasakan apa? Nabi mengatakan kan, Nabi itu hanya meninggalkan. Misalkan kami pesankan kepada kalian, adalah kamu sekalian bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat. Sekalipun yang menjadi pemimpin budak Habsyi, seorang budak, ya, sekalipun dulunya budak jadi pemimpin, itu harus ditaati. Karena sesungguhnya orang yang hidup di antara kamu sekalian sesudah aku akan melihat perselisihan yang banyak. Ini setelah Nabi wafat, masa jauh dari masa kenabian, itu akan terjadi perselisihan yang banyak. Nah, kalau menghadapi semacam itu bagaimana? Maka dari itu Rasulullah berpesan, hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para sahabat, para khalifah yang lurus, lagi menepati petunjuk yang benar. Alaikum bisunnati khusnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Ya, jadi kalau kita berpegang sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat Nabi, itu akan tetap lurus. Dan cara memegang ini dikatakan oleh Rasulullah, berpegang teguhlah padanya dan gigitlah dengan gigi geraham. Artinya memegangnya itu digigit dengan gigi geraham. Gigi geraham kan gigi yang paling kuat kan. Kalau bangsa atos-atos gigit, gigi di balung-balung itu pakai apa? Gigi geraham. Nanti naik gigi sering nggak kuat, gigi geraham. Maksudnya pegang teguh Quran dan sunnah dan sunnah sahabat Nabi juga, itu dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Gigit dengan sungguh-sungguh. Ya. Jauhilah kalian dari perkara-perkara yang diada-adakan. Kalau zaman Nabi tidak ada, zaman sahabat tidak ada, jangan diikuti yang perkara yang diada-adakan, terutama perkara ibadah loh ya. Kalau dunia malah suruh mengembangkan ibadah. Karena sesungguhnya tiap-tiap perkara yang diadakan itu bid'ah. Tiap bid'ah itu sesat. Nah, jadi perkara ibadah yang diada-adakan zaman Rasulullah tidak ada, zaman sahabat-sahabat Nabi tidak ada, terus diadakan, walaupun tampaknya indah, tampaknya bagus, kalau Nabi, sahabat-sahabat Nabi tidak melakukan, jangan ikut-ikutan. Pegang teguh sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi yang lurus. Ya, karena semua yang diadakan dalam bentuk ibadah itu bagaimanapun juga itu sesat. Itu termasuk ibadah yang bid'ah. Bid'ah itu sesat. Itu jangan diikuti dari siapapun. Maka dari itu saya katakan, urusan ibadah jangan tanya apa ada larangannya. Tapi kalau urusan ibadah itu ditanyakan apa ada tuntunannya, gitu loh. Tuntunan di sini maksudnya tuntunan dari Nabi atau dari sahabat Nabi. Ya. Nah, kalau urusan duniawiyah jangan tanya tuntunan, tapi apa ada larangannya. Gitu. Kalau tidak ada larangannya berarti boleh. Ya. Kemarin saya agak diundang ikut seminar di UIN Jogja sana. Nah, ya saya kemukakan seperti hadis ini, taraktu fikum amraini lan tadillu ma masaktum bihima, kitabullah wa sunnata nabihi. Ada seorang mahasiswa yang tidak terima Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan sunnah saja. Nah, tidak cukup. Padahal Nabi mengatakan taraktu fikum amraini, dan dijamin lan tadillu ma masaktum bihima. Pegang dua perkara itu dijamin tidak akan sesat. Lah kok masih tidak cukup katanya. Nah, karena ditambah ijma' dan qiyas. Kalau sudah ikuti Quran Sunnah, ijma' sudah masuk di situ.
Ya, saya katakan ijma masuk di situ. Karena itu sunnah nanti berarti sudah mengikuti ijma. Tapi yang dimaksud ijma yang dipaham di MTA itu adalah ijma'us sahabah, bukan ijma ulama. Kalau kesepakatan ulama, kapan ulama pernah sepakat? Ya, wong baru masalah pornografi aja nggak sepakat. Ada ulama yang mendukung pornografi, ada ulama yang menentang keras. Ya kan? Nggak usah lama-lama, yang baru-baru ini Majelis Ulama Pusat Indonesia memfatwakan rokok itu haram. Semua ulama sepakat? Nggak pernah sepakat. Ulama malah ada yang protes, masa rokok haram. Nah, ini jadi ulama, untuk sepakat ulama itu susah. Pornografi, baru ngerokok itu, belum lagi itu yang pakaian-pakaian ya, urusan seni itu katanya itu hak asasi manusia. Ya, menampilkan aurat-auratnya itu indah malah. Nah, maka kapan ulama bisa sepakat? Apalagi ulama sak negara, ulama sak RT ora tau ketemu. Maka ijma di sini maksud ijma'us sahabah. Contoh ijma' sahabat ya. Zaman Nabi, zaman Abu Bakar, zaman Umar bin Khattab, adzan Jumat itu satu kali, hanya satu kali. Ketika khatib sudah duduk di atas mimbar. Ketika zaman Khalifah Utsman bin Affan, adzan 2 kali. Yang sekali adzan di aura di tempat di pasar sana, mungkin karena umat Islam makin banyak, ya, maka adzan yang sekali, adzan pertama itu di pasar, biar orang-orang yang di pasar sibuk dengan dagangannya itu, wadarul baik, segera tinggalkan dagangannya untuk sholat Jumat, pergi masjid, nah baru nanti sholat yang kedua, khutbah, adzan yang kedua setelah imam duduk di atas mimbar. Nah, ketika Utsman mengadakan adzan 2 kali di hari Jumat itu, sahabat-sahabat yang lain masih ada, tidak menentang, jadi sepakat. Maka ijma'us sahabat itu. Zaman Nabi orang yang mabuk dicambuk 40 kali. Zaman Khalifah Umar bin Khattab dicambuk 80 kali. Sahabat-sahabat Nabi yang lain tahu itu, tidak menentang. Zaman Nabi cuma 40, kamu 80. Nah, ini berarti ada kesepakatan para sahabat. Nah, maka ijma itu ijma sahabat. Maka kalau sudah mengikuti alaikum bisunati wa sunnatul khulafair rasyidin al-mahdiyyin, berarti sudah memakai ijma, tapi ijma sahabat. Kalau ijma ulama, sekarang menentukan ulama itu seperti apa ya susah kok. Padahal ulama itu warasatul anbiya. Harus para nabi, sedang nabi kita mewariskan Quran dan sunnah. Nah, kalau tidak mewarisi Quran dan sunnah nabi, ya bukan ulama, kan gitu kan. Yang diwariskan nabi itu Quran dan sunnah. Pewaris para nabi kok itu. Malah nabi mengatakan, akan datang suatu zaman Islam itu hanya tinggal namanya, Quran tinggal tulisannya, masjid-masjidnya rame tapi tidak nurut aturan agama. Ulama-ulamanya sejelek-jelek manusia yang berada di bawah kolong langit ini. Dari ulama tadi keluar fitnah. Fitnah kembali pada dirinya. Nah, kalau sudah terjadi antara ulama fitnah memfitnah, nah itu sudah ulama yang itu ulama jelek. Maka ulama kok memfitnah. Nah, akhirnya fitnah kembali pada dirinya. Artinya saling fitnah fitnah. Lah kalau ulama itu sudah saling memfitnah, umat ini mau jadi apa? Mau jadi apa? Yang diikuti yang mana? Ya, nanti saudara lihat mendekati 2014 nih. Nah, 2014 ada apa tuh nanti? Nah, nanti kamu lihat saja kenyataan ini. Sama-sama Islam, partainya ya partai Islam. Islam nanti satu sama lain saling menjatuhkan. Biasanya begitu. Mungkin 2014 ya tidak jauh berbeda, sama aja. Nah, inilah
supaya kita tahu itu. Jadi dengan demikian kita pegang teguh situasi yang bagaimanapun juga, asal kita pegang teguh Quran dan sunnah Nabi, sunnah sahabat-sahabat Nabi, insya Allah itu selamat walaupun situasi yang seperti apapun. Dan semaksimalnya kita hindari ibadah yang diada-adakan, ibadah yang baru yang zaman Nabi tidak ada, sekarang ada muncul. Nah itu tinggalkan. Perkara orang-orang masih suka begitu, silahkan saja, kita urusan ibadah, urusan nanti kan kepada Allah. Ya. Yang masih suka silahkan, yang tidak suka jangan dipaksa. Ya. Masing-masing inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu loh. Apalagi? Halaman 4, hadis yang kedua. An Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man raghiba an sunnati falaisa minni, rawahu Muslim. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membenci sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Pertanyaan, jika kita hanya membenci salah satu sunnah saja, apa sudah termasuk bukan dari golongan Nabi? Contohnya, istri yang membenci suaminya jika mau nikah lagi, padahal suaminya mampu. Sudah. Kalau membenci begitu tidak hanya membenci sunnah Nabi, itulah membenci Allah itu. Yang membolehkan suami nikah lagi itu aturan dari Allah, bukan dari Nabi, itu dari Allah. Boleh nikah, tetapi dengan syarat adil. Fa'ilam ta'dilu fawahidatan. Kalau tidak bisa adil ya satu aja. Dan tidak bisa adil kok lebih dari satu, dolim itu. Ya. Insya Allah kalau ibu-ibu yang udah ngaji, udah ngerti, tidak khawatir ditinggal nikah suaminya, itu tidak khawatir. Malah dikon ini tekau. Ya. Yang penting itu apa? Bisa adil dan mampu. Kadang-kala istri membenci suaminya mau nikah lagi itu ya, karena suaminya kadang ya tidak sembodo kok. Saya katakan itu, wong, kamu hidup satu keluarga, ekonomimu yang nyukupi malah istrimu. Ya, kamu mbak bisa kerja mencukupi kebutuhan rumah tangga, nyukupi malah istrimu, lalu malah angkalkan mau nikah lagi. Ora nambah beban istrimu yang mencukupi kamu nanti, membebani dia, maka tidak mau. Kalau dia tambah beban nggak mau. Tidak salah kalau begitu. Ya, jadi istri yang begitu tidak mau suaminya nikah lagi karena tidak mencukupi kemampuan dalam keluarga, tidak salah istri yang begitu itu. Jadi jangan ngaji itu ya jangan hanya dijikok yang bolehnya saja, tapi persyaratan kebolehan tidak didengar. Ya, nggak boleh itu. Apalagi? Rasul halaman 5, hadis yang kedua. An Abdillahi qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum 'alal haudi la yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta iza ahwaitu liunawilahu mukhtuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi fayaqul la tadri ma ahdatsu ba'daka, rawahul Bukhari. Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga Haud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Lalu aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu umatku. Maka Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari. Pertanyaan, Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahku. Apakah yang dimaksud yang mereka lakukan sesudahmu, yaitu sesudah wafatnya Rasulullah,
umatnya tidak menjalankan Al-Quran dan Sunnah dengan benar, atau seperti yang dilakukan umumnya umat Islam sekarang ini yang menambah-nambah ibadah, dan bagaimana pertanggungjawaban umat seperti itu kelak, Ustaz? Ya, indah kan Islam itu. Maka membaca hadis kalau satu aja nggak bisa dipaham. Ya, tidak hanya satu. Nabi mengatakan dia akan datang walaupun imannya sedikit, dibatangi Nabi, diberi syafaat dan sebagainya. Di sana nanti masuk surga walaupun iman hanya sedikit. Nah, hadis ini kan bertentangan jadinya. Ya, di sini diterangkan Rasulullah bersabda, aku adalah pendahulu kamu di telaga Khaud. Sungguh ada orang-orang di antara kalian yang diangkat kepadaku, sehingga ketika aku mengulurkan tangan untuk menjangkau mereka, maka mereka ditarik dariku. Ketika Nabi akan mengulurkan, ya, dibawa masuk ke telaga Khaul tadi, ya, ini ditarik akhirnya. Nah, terus Nabi teriak kan di situ. Aku berseru, wahai Tuhanku, mereka itu adalah umatku. Ya Allah, itu umatku. Maka engkau saya tarik biar mengikuti aku. Nah, Allah langsung menjawab. Allah berfirman, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sesudahmu. Ya, ketika kamu ada, mungkin mengikuti kamu. Tapi setelah kamu tidak ada, walaupun mengaku diri sebagai umat Islam, tapi yang dilakukan bukan seperti yang kamu tuntunkan, bukan seperti yang kamu tinggalkan, bukan seperti yang kamu wariskan. Ya, maka dikatakan Nabi, Islam tinggal namanya, identitasnya Islam, tapi perilakunya jauh dari Islam. Quran tinggal tulisannya, suara-suaranya aja dibaca, merdu, indah dibaca, tapi perilakunya si pembaca itu jauh dari yang dituntunkan. Ya kan? Masa baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hanya kepadamu ya Allah saya menghambakan diri, ucapannya kan gitu. Gitu? Tapi untuk keselamatannya minta jimat, ulang bulado, semar mesem, apalagi kemarin tuh. Ya, untuk keselamatan dan sebagainya banyak keris-keris jimat. Nah, katanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ucapannya dengan perbuatannya beda. Tunjukkanlah ya Allah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus Allah sudah katakan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Jalanku yang lurus itu Quran. Kalau betul-betul kamu mengikuti, kamu minta jalan yang lurus, ikuti Quran. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kamu minta jalan yang lurus. Quran mengatakan ini jalan yang lurus. Suruh menempuh, tidak mau. Ya, karena berbeda dengan bapak-bapak dulu yang tidak begini kok, gitu. Nah, itulah. Maka dari itu orang tadi ditegur oleh Allah, hai Muhammad, kamu tidak tahu setelah di belakangmu kamu tidak ada, yang dilakukan itu bukan seperti yang kamu wariskan. Banyak orang Islam tapi perilakunya jauh dari tuntunan Islam. Apalagi dah sumbernya Islam Quran dan Sunnah tadi. Maka kalau orang Islam harusnya perilakunya ya sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, Sunnah sahabat-sahabat Nabi. Kalau tidak sesuai, yaitu katakan oleh Nabi, umatku yang tidak mau masuk surga, gitu loh. Terus halaman 6 hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tatsba'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bisibrin wa dira'an bidira'in hatta law takhalu fi juhri dhabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al yahudu wan nasara qala faman. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh kalian akan mengikuti langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sehingga walaupun mereka memasuki lubang biawak, kalian tetap mengikutinya. Kami sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mereka itu kaum Yahudi dan Nasrani?
Beliau bersabda, lalu siapa lagi? Pada hadis ini terdapat kata Yahudi dan Nasrani. Ustadz, mohon penjelasan tentang keduanya. Apa persamaan dan perbedaannya? Kemudian siapa juga Bani Israel itu, Ustadz? Jadi Yahudi dan Nasrani itu orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Yahudi diberi kitab Taurat, Nasrani diberi kitab Injil. Orang Yahudi menganggap Allah itu punya anak, namanya siapa? Uzair ibnullah, wa qala Yahudi Uzair ibnullah. Orang Nasrani juga menganggap Allah itu punya anak, namanya Isa alaihissalam itu. Dan orang Yahudi, orang Nasrani zaman Rasulullah ya sudah begitu itu, menganggap Uzair anaknya Allah, menganggap Isa anaknya Allah. Lah kalau orang Islam lam yalid wa lam yulad, Allah itu tidak berputra dan tidak diputrakan, kan jauh berbeda kan? Nah, Bani Israel itu siapa? Yang dapat sebutan Israel itu sebenarnya Nabi Yakub. Nabi Yakub itu dapat sebutan Israel, orang yang menjadi kekasih Allah. Lah, anak cucunya Nabi Yakub disebut Bani Israel, artinya keturunan anak cucunya Nabi Yakub disebut Bani Israel. Bani itu anak cucu, keturunan gitu loh. Nah sekarang di desa-desa yang timbul Bani-Bani nanti itu tuh. Nah, misalnya bapakmu namanya Kartodiryo namanya. Lah anak cucunya Mbah Kartodiryo, nah kadang-kala di bulan apa itu? Idul Fitri, bapak itu kumpul banen, istilahnya banen. Jadi Bani Kartodiryo kumpul anak putune kabeh. Jadi semua anak cucunya Nabi Yakub itulah yang disebut Bani Israel. Apalagi? Rasulullah 87. An Sauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqqi la yadurruhum man khadzalahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum kadzalik. Rawahu Muslim. Dari Sauban ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan selalu ada segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran, tidak akan memudaratkan kepada mereka orang yang menentangnya sehingga Allah mendatangkan perintahnya, sedangkan mereka tetap demikian itu. Ustadz, mohon diterangkan tentang segolongan dari umatku yang menampakkan kebenaran. Kemudian mohon diterangkan juga maksud dari kalimat Allah mendatangkan perintahnya. Ini mohon penjelasan. Jadi ya, kapanpun, malah di hadis lain Nabi mengatakan setiap 100 tahun itu Allah akan mengutus 100 tahun ya, orang yang membawa kembali Islam itu kepada ajaran yang nanya. Jadi udah tahun itu mulai jalan bengkok lah, ada setiap 100 tahun Allah mengirim manusia atau kelompok atau golongan tadi yang mengajak kembali kepada ajaran yang benar, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, adapun orang-orang yang berusaha membelokkan manusia dari jalan Quran dan Sunnah itu tidak akan memandaratkan kamu. Coba dibaca surat Al-Maidah itu ayat 101 itu, alaikum bisunnati, ya lah. Itu yang ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Coba dibaca ayat surat Al-Maidah itu. Surat Al-Maidah nomor surat 5 ayat 105. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu,
tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mazharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Prof. Ya. Terus. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ya kan? Selamat datang nih Profesor Dr. Amin Suma dari Majelis Ulama Pusat Jakarta. Beliau juga seorang dekan Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, ya, yang pernah beliau mengisi peresmian ketika di Ungaran. Sebetulnya beliau saya mohon untuk khutbah hari raya Idul Adha kemarin, tapi beliau berbarengan ibadah haji katanya. Hingga kali ini beliau bisa rawuh di sini. Insyaallah akan memberikan isian, ya baru berhadapan dengan kita pada di kantor pusat ini, ya baru kali ini. Insyaallah nanti akan memberikan. Dia seorang ahli tafsir beliau ini. Ya. Jadi Prof yang hadir ini sifatnya umum, Prof. Pengajian umum akad pagi dari segala penjuru, malah ini tadi ada yang dari Muko-Muko sana naik sepeda motor dari sana, Prof. Muko-Muko ada rombongan dari Nganjuk 83 orang, dari Purworejo 3 bis tadi, dari Cilacap, kemudian dari mana tadi? Medan. Ini bukan karena Pak Profesor mau datang. Memang pengajian ini tiap akad pagi seperti ini. Mengapa mereka terpanggil datang ke sini? Karena mendengar radio, Prof. Jadi mendengar radio yang dari Muko-Muko tadi juga itu. Mencari sumbernya radio sampai direwangin naik sepeda motor ternyata jauh sekali. Dari Muko-Muko sampai ke sini. Nah, mudah-mudahan kedatangan beliau ini yang pertama kali di gedung pusat ini tidak yang terakhir. Pertama dan tidak yang terakhir. Beliau tentu merasa gembira, merasa senang kalau ada generasi muda apalagi campur kaum muslimin muslimat mempelajari tafsir Al-Quran. Karena sumbernya Islam memang dari situ. Kalau sudah ada kepedulian mempelajari tafsir Al-Quran, nanti kan mau kembali pada jalan yang lurus mempelajarinya. Jadi ini majelis tafsir bukan menafsir, Prof. Ini majelis tafsir bukan nafsir Al-Quran, tapi mempelajari tafsir. Tidak sekedar mempelajari, setelah memahami semaksimalnya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka Prof saya lanjutkan sedikit untuk menjawab pertanyaan tadi. Yang berapa tadi? Ya, gitu ya. Bersama ayat 105 itu kita diperintahkan oleh Allah, alaikum ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Kita tetap perintah oleh Allah menjaga diri kita selalu berada di atas jalan yang lurus. Kalau orang berusaha berada di jalan yang lurus, orang-orang yang sengaja untuk memandorotkan kamu tidak akan bisa, karena dijamin ditolong oleh Allah. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Maka kalau kaitkan dengan hadis yang saudara baca tadi, ya, di situ diterangkan tidak akan memadorotkan kepada mereka yang selalu berpegang teguh di jalan Allah tadi, orang-orang yang menentangnya. Jadi kalau kita memang berjalan di atas jalan yang lurus sesuai dengan Quran dan Sunnah Nabi, sekalipun ditentang orang-orang yang tidak suka, tidak akan membawa madorot. Ya, karena di balik itu ditolong oleh Allah. Kalau Allah sudah menolong, siapa mau bisa menolak pertolongan Allah? Nah, sehingga Allah mendatangkan perintahnya. Ya. Kalau nanti orang-orang yang sengaja menolak, menentang ajaran yang disampaikan
suatu kebenaran dari Allah, nanti Allah akan datangkan perintah. Nah, perintah Allah bagaimana? Nah, kalau sampai timbul suatu kekerasan misalnya, perintah mengusir orang-orang yang melakukan Islam, diusir dari kampung halamannya, diperintahkan diusir, dimusuhi, dianiaya karena melaksanakan Islam, Allah akan memerintahkan boleh memerangi mereka. Boleh memerangi mereka. Kalau dia tidak sampai mengusir, menganiaya, memusuhi, perkara dia menentang tidak masalah, hak dia. Tapi kalau dia sampai mengusir, memusuhi karena Islam, itu baru Allah nanti akan mendatangkan perintah. Lah perintah Allah nanti apa? Dilihat sampai sejauh mana penentangan orang-orang yang memusuhi kebenaran itu. Ya. Karena Allah mengatakan la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum min diyarikum. Jadi kalau mereka itu tidak suka tetapi tidak sampai mengusir, tidak sampai memusuhi kita dari negeri kita, kampung halaman kita, boleh kita hidup berdampingan, boleh kita berlaku adil, boleh kita berlaku baik dengan mereka. Ya. Nah, yang tidak boleh itu innama yanhakumullah 'anil ladzina qatalukum fiddin wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum antawallauhum wa may yatawallahum fa ilaika humudz dzalimun. Nah, kalau sudah mengusir, memusuhi, memerangi karena kita Islam, lah itu baru kita tidak boleh berkawan dengan mereka. Orang yang membantu pengusiran juga karena Islam, kita diusir karena Islamnya, bukan karena kita berbuat kejahatan, bukan karena kita berbuat maksiat dan sebagainya dan sebagainya. Karena Islam. Nah, kalau sampai begitu, Allah merintahkan tidak boleh berkawan dengan mereka. Siapa berkawan dengan mereka, ya kita sama masuk golongan mereka. Nah, itulah hadis ini kalau dikaitkan dengan Al-Quran, menambah keyakinan orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus tidak perlu khawatir. Sejak zaman Nabi, setiap menyampaikan kebenaran, penentang-penentang kebenaran ya selalu ada saja. Tapi Allah selalu menolong. Maka orang yang berusaha memadamkan cahaya Al-Quran ini tidak akan bisa. Wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahaya Islam, cahaya Quran. Kalau sudah mulai dibentangkan, dikaji, diamalkan, usaha apapun untuk membentuk nggak bisa. Allah tetap akan menyempurnakan, walaupun melalui jalan yang terjal, istilahnya banyak hambatan, gangguan. Seperti Nabi, orang yang mulus tidak punya dosa dan diangkat oleh Allah jadi utusannya. Jangan dikira menyiarkan Islam itu tanpa hambatan. Sampai Nabi diusir dari kampung halamannya, dari Mekah di Madinah. Ketika hijrah ke Taif baru sampai, ya, pintu gerbang Taif sudah dibalangi, dilempari batu, ya, sampai berjujuran kakinya keluar darah. Itu bukan halangan bukan suatu jalan yang mulus, tapi terus karena pertolongan Allah dan beliau tegar. Sahabat-sahabat Nabi begitu sampai di sini. Islam sampai di sini. Sampai seluruh dunia lah. Allah memilih Nabi tepat kan? Nabi Muhammad SAW. Nanti kata yang dipilih Nabi itu kita. Ya, wong Solo kita dateke Nabi. Seragian kono Islam belum sampai di situ. Nah, apa sedikit sudah menyerah. Hamba sedikit sudah menyerah, itu kan? Enggak punya daya tahan, itu enggak punya. Baru dirasani tanggane wis. Baru dirasani belum diapa-apakan. Wah, ini orang tidak umum. Agak diarani orang umum. Padahal menurut Nabi, orang yang dikatakan tidak umum seperti dalam brosur tadi, fatubalil ghuraba, kamu bahagia. Islam itu memang datang awal tidak umum. Nanti akan kembali dia orang mengamalkan Islam tampak tidak umum lagi, tapi mengatakan Nabi fatubalil ghuraba. Bahagia orang yang tidak umum. Sahabat kaget, orang tidak umum kok bahagia? Siapa itu ya Rasulullah? Alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Itu orang yang berbuat kebaikan, memperbaiki manusia dikala manusia dalam keadaan rusak. Nah, itu orang tidak umum. Quran juga begitu. Quran mengatakan wa in tuti aktsara man fil ardi
yudilluka an sabilillah iyattabi'una illa dhanna wa inhum illa yakhrusun. Kalau kamu cara beragamanya mengikuti kebanyakan orang, kamu tersesat dari jalan yang lurus. Karena kebanyakan itu hanya ikut-ikutan, berdasarkan don, kira-kira, barangkali. Dan kebanyakan mereka hanya berbuat dosa. Sedang Quran memberikan suatu ketegasan yang jelas. Dari Islam itu tidak raba-raba, barangkali benar, barangkali yang hak jelas, yang batil jelas. Dengan Quran dan Sunnah, maka sekalipun yang menyebarkan itu budak habasah tadi, lalu yang bawa Quran dan Sunnah ditaati. Taati. Ya, mudah-mudahan apa yang ada brosur ini bisa kita ambil pelajaran. Perlu baik nanti dibaca diulang-ulang di rumah. Kalau tidak paham besok pengajian yang akan datang boleh ditanyakan lagi. Terus selanjutnya waktu sepenuhnya saya aturkan pada Bapak Profesor Dr. Amin Suma dari Jakarta. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Yang hadir ini terpaksa tidak muat. Kalau ada yang di sebelah gedung ini, pelataran SMP ini, di luar banyak. Ini di gedung lantai 4 penuh semua insya Allah. Dan ini kajian situasi semacam ini adalah setiap Ahad pagi. Nanti dilanjutkan pertemuan Ahad siang khusus para pimpinan MTA seluruh Indonesia. Ya, MTA seluruh Indonesia, pimpinan-pimpinan pertemuan. Maka hari Ahad adalah hari yang khusus untuk pengajian dan pertemuan pimpinan-pimpinan di Masjid Tafsir ini. Maka MTA tidak pernah ada musda, tidak ada munas ya, karena munasnya sudah tiap Ahad siang. Baiklah, saya cukupkan sekian dari saya. Selanjutnya waktu sepenuhnya saya aturkan pada beliau untuk memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk kepada kegiatan warga Masjid Tafsir, baik yang hadir di sini maupun yang didengar, yang ikut mendengarkan di mana saja pun mereka berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.